Sarip Tambaoso. Jangkrik. Maling rumangsamu nyolong tek bodhemu sing mujur ngalor iku apa ya apa? Lek teko rumangsaku Sarip durung tau nyolong tek dapurmu iku. Cangkeme ngomong syukur ngablak. Golek jago Paidi ngepruk jagang antek kelenger. Urung ngerti karo aku. Di, Rinio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di podcast Golkar Sidoarjo TV, channel kebanggaan warga Sidoarjo. Beberapa hari ini kita diberitakan kembali terkait dengan cerita seorang Sarip Tambaoso, legenda dari Sidoarjo, Robin Hood versi Sidoarjo. Nah, sebenarnya cerita-cerita tentang Sarip ini sudah banyak dipublish terkait dengan ceritanya, termasuk makam-makam. Nah, hari ini kita mencoba memberikan perspektif baru dari seorang peneliti yang beberapa waktu yang lalu juga sudah mempublish cerita tentang seorang Sarip ini. Sudah hadir ini Cak Jub, atau nama lengkapnya Cak Jupiter Sullivan, seorang warga Tambak Sumur. Lokasinya dekat sekali dengan tanah kelahiran Sarip di daerah Waru sana, dan juga beliau ini juga seorang jurnalis wartawan yang juga beberapa kali mempublish cerita tentang Sarip. Apa kabar Cak Jub? Alhamdulillah, kabar baik. Ini ramai lagi soal Sarip. Iya, mungkin ramai ini tentang kearifan lokal. Akhirnya muncul itu, dimunculkan. Tapi sebenarnya Cak Jub sendiri sudah nulis ini lama ya? Sudah lama. Kalau yang beredar di beberapa grup WA itu tahun 2020. Cak Jub nulisnya tahun 2020. Dan dipublish di website itu website ya. Website di Jakarta. Di Jakarta. Ya, di Jakarta. Tapi sebelum itu juga pernah sih nulis. Sekilas saja tidak mendetail seperti yang tahun 2020 itu. Ya. Kalau memang tahun 2020 full lengkap dengan riset literasi, studi literasi, wawancara langsung ke sana gitu ya, dan ke situsnya juga gitu. Sebenarnya kita balik lagi ke awal. Sebenarnya cerita Sarip ini cerita asli, real, atau memang ini bagian dari cerita legenda sih sebenarnya? Kalau menurut Cak Jub sendiri? Ya, kalau menurut saya ini asli, ada asli, nyata. Kisah nyata ya. Kisah nyata. Ya. Bukan legenda atau mitos gitu ya. Asli. Di Sarip itu aslinya warga Tambarjo. Kok namanya Tambaoso? Nah, karena Sarip ini aktivitasnya lebih banyak di Tambaoso. Yang notabene Tambaoso itu satu desa di sebelah utaranya Tambarjo. Jadi melewati kampung saya sekarang, Tambak Sumur. Oh, ya. Aktivitasnya memang lebih banyak di Tambaoso. Tambaoso. Tapi kalau kelahirannya Tambarjo. Ya. Kalau ngomong itu legenda, mitos, bukan asli. Kenapa? Di Tambarjo masih ada situs-situs tempat tinggal Sarip, ya. Walaupun bukan berupa rumah, tapi tanah itu masih ada. Sumur yang dulu digunakan Sarip dan mboknya atau emaknya itu, yang legendaris itu katanya, kilotruk gitu, masih ada. Pinggir tempatnya ada di pinggir Sungai Buntung. Ya, Sungai Buntung memisahkan desa Tambarjo dan Tambak Sumur. Ada di sana. Terus saya dapat cerita juga dari pamong desa Tambak Sumur yang itu tahun 2003 lah, karena beliau sudah sepuh cerita kalau beliau itu dapat cerita dari orang tuanya kalau Sarip itu ya memang seperti itu. Kalau sekarang nakalnya remaja ya pada umumnya gitu. Pada umumnya seperti sekarang gitu ya. Kalaupun ada berita kalau di Sarip itu lebih dari itu ya bawalah. Ya. Beliau tidak mengiyakan juga tidak menolak. Tapi kalau keturunannya silsilahnya masih bisa ditemui nggak sekarang ya? Nah, balik Sarip itu sepertinya mati muda gitu ya. Jadi belum nikah. Oh. Ya, kalau melihat cerita ya. Dan dikuatkan oleh ini berita di koran
koran kolonial tahun 1912 itu ya. Itu zaman Belanda masih. Zaman Belanda ya. ya benar. Zaman Belanda itu berapa koran tidak ada menjelaskan keluarganya atau ikatan istri, anak dan lain-lain. Kalau ada yang bilang keturunan ya, saya pribadi meragukan gitu. Tapi ya enggak apa-apa, itu kan namanya ngaku ya. Tapi kalau family ya mungkin apa ya, antar apa yang namanya? Dari keluarga maknya itu mungkin ada anaknya lagi, ada cucunya, istilahnya mungkin nyambung misanan atau biduan, nah itu bisa jadi ya. Dan sampai sekarang pun di Tambarrejo itu, Desa Sarip, banyak yang ngaku kalau saya megang cundiknya Sarip. Itu saya kecil itu ya, namanya. Terus ada yang lain ngomong, terus saya megang ini tombak, tapi hanya mata tombaknya saja. Ada orang lain yang ngomong, dulu saya malah dapat rompinya. Ya wawalam gitu ya. Kan fakta memang ya enggak. Yang dari cerita yang saya dapat dari pamong desa itu tidak ada menyebutkan macam-macam, enggak sih. Dan sebenarnya tidak punya senjata khusus untuk Sarip itu ya. Karena nakal wajar biasa mungkin waktu itu ya remaja. Kalau ngomong ada turunannya, saya lebih percaya Sarip itu masih muda meninggalnya dan meninggal tanpa punya keturunan nah gitu ya. Nah, cerita dia ditembak, cerita ditembak ya tepatnya gitu kan, ketika dia masih usia muda dan belum berkeluarga. Itu soal legendanya di mana sih kok sampai begitu luar biasa bagi orang Sidoarjo. Bahkan banyak orang yang lebih kenal Sarip, tapi sejarah seperti apa perjuangannya, nilai-nilainya apa sampai punya kekuatan cerita yang diyakini sampai sekarang ini Robin Hood. Robin Hood itu cerita yang beredar dari beliau tadi. Sarip itu suka minta uang ke orang-orang kaya waktu itu. Orang kaya ya termasuk pamong waktu itu belum ada desa ya. Iya, mungkin kelas Pedono atau ya Pedukuhan ya tonton tanah itu dimintai. Ya selain untuk bina sendiri biasanya diberikan ke orang lain juga itu, ke yang orang yang membutuhkan ya. Bukan yang orang miskin lah gitu kalau sekarang ya. Melegenda karena Sarip itu juga dikaitkan dengan perlawanan pada kolonial. Sarip tidak mau membayar pajak yang begitu tinggi saat itu, apalagi hidup dengan mboknya tadi, dengan emaknya tadi. Menolak itu. Jadi dan beberapa desa dapat tugas menarik pajak peti datang itu ya. Itu selalu kalau ke rumah Sarip, ketemu Sarip pasti diajar balik ke tuannya, ke katakan yang merintah ya. Yang merintah itu ya. Sudah berdarah-darah ya. Akhirnya yang merintah kan marah gitu ya. Itu uangnya diambil untuk di bagian yang lain. Iya itu. Namanya Robin Hood tadi kan ya istilahnya. Nah sambil mendatangi Sarip lagi, mereka membawa tentara. Tentara. Nah, orang dulu taunya itu ya tentara kolonial gitu ya. Sarip melawan itu. Memang tidak ada yang bisa menandingi kesaktiannya Sarip. Dan itu cerita yang diyakini banyak masyarakat bahwa Sarip membela rakyat kecil, mengambil uang pajak yang harusnya disetor kepada pihak kolonial. Dibagikan pada yang lebih membutuhkan. Itu memang sangat ini ya, di wilayah Tambak Sumur, Tambak Oso, sekitaran gitu, atau mungkin sampai wilayah Sidoarjo juga gerak Sarip ini. Sarip itu hanya lebih banyak tadi aktivitasnya di desa Tambak Oso ya. Nggak tahu kenapa kok di situ, saya juga nggak tahu, atau mungkin dulu itu agak sepi karena kalau melihat peta Belanda tahun segitu itu ya tidak banyak rumah, hanya sawah, perkebunan tebu gitu ya, yang paling banyak. Nah tempatnya di sana seneng laku lah istilahnya ya. Itu. Dengan sikap dan perlakuan Sarip pada kolonial itu sampai akhirnya
pihak Belanda merasa ini sebuah ancaman gitu. Zaman Sampai akhirnya dibinasakan atau dibunuh lah misalnya kayak gitu ya. sampai mereka menyebutnya si Bandit kan itu ya. Bandit. Dan ini sepertinya kalau melihat berita di koran itu ya, di koran bahasa Belanda ada lokomotif tahun 1912, insya Allah bulan Maret dan bulan Februari ada juga tahun segitu. Seolah-olah Sarip itu apa ya, benalu, mau ngerecoki kolonial lah di daerah waktu itu kawadanannya ikut gedangan. Waru masih ikut gedangan Ikut gedangan ya. Jadi dianggap ini menghambat pembangunan lah. Ya. Menghambat. Makanya diburu. Sampai di situ kan mereka sampai menyebarkan ini mata-mata. Di mana Sarip? Ada di mana sekarang? Nah itu Dipantau terus ya. karena tujuannya untuk ditangkap. Tangkap benar. Kalau itu di rumah, terus ada yang lapor membawa beberapa pasukan tentara kolonial itu untuk istilahnya mengepung ya, ditarik Mas Sarip sampai terjadi penembakan. Dan pada waktu itu meninggal Sarip. Iya, meninggal. Nah, yang menjadi kontroversi sekarang ini adalah soal makam. Sampai lari ke Iya. Kewadengan padahal wilayahnya dia tambah Oso kan. Tambah Nah, itu Oso, ceritanya Oso. gimana kalau menurut riset dari Cak Iya. Cip? Kalau yang saya baca dari clipping koran tadi, setelah tertembak Clipping di koran Belanda ya. Belanda ya yang tahun 1912 itu, mayat Sarip dibawa ke Sidoarjo untuk ditunjukkan ke pemerintah Sidoarjo bahwa ini loh yang selama ini menjadi musuh yang teror itu sudah tertangkap sudah mati. Hanya saja cerita itu ya berhenti di situ, sudah tidak ada Sarip ini dimakamkan di mana atau dikembalikan ke keluarga atau bagaimana, tidak ada. Dari beberapa koran ya hanya berhenti dari bawah ditunjukkan ke penguasa Sidoarjo itu aja. Gitu. Waktu itu Cak Cip sempat menulis makamnya di Wadengan juga nggak? Saya nulis karena di situ ada tulisan ya. Iya. Di dekat pintu masuk itu ada, di sini dimakamkan Sarip Tambaoso. Di Wadengan. Iya, di Wadengan itu. Ada tulisan Di sini dimakamkan Sarip Tambaoso. itu tahun berapa itu? Waktu itu 2019 ya. Iya. Sampai sekarang masih ada nggak tulisannya? Ya ini. Kalau sampai sekarang saya belum ngecek lagi. Ya. Ya karena jauh jaraknya ya. Yaitu versi koran ya. Iya. Tapi kalau ngomong sebenarnya saya tahun 83 ketika 83 itu SD. Jauh ya. Saya masih SD. Mundurnya jauh. Iya, ada buku IPS, buku pelajaran yang di warnanya kuning sampulnya, saya masih ingat. Di situ tertulis bahwa makam Sarip Tambaoso itu ada 3 tempat. Salah satunya ada di Tambaoso sendiri. Terus yang kedua mungkin sekarang antara SMA 1 Sidoarjo sampai Payang flyover itu, itu ya. dan satunya di Sidoarjo. Aku sampai ada 3 itu ya waktu itu SD ya dibaca gitu aja. Pelajaran IPS sudah gitu. Iya. Oh Sarip itu Iya. sakti ya. Makamnya sampai 3. Sampai 3 gitu. Dan ya bukan ya. Itu didukung oleh kisah di Ludruk. Ludruk kan gitu. Legenda cerita rakyat. Sarip itu kalau dimakamkan utuh, tidak dipotong-potong, tidak lama dia akan hidup lagi. Apalagi apalagi kalau mboknya itu manggil Sarip gitu ya. Bangkit lagi. Bangun lah. Itu ceritanya mengapa Sarip dimakamkan di banyak tempat. Di 3 tempat ya. Potong bisa dipotong-potong biar kesaktiannya nggak muncul lagi kalau muncul lagi. Dipotong. Dimakamkan di satu tempat. Oh, itu mungkin cerita yang memperkuat bahwa opini ya. Ya, tidak tahu itu kebenarannya bagaimana juga nggak tahu. Saya sendiri ya alumni SMA 1 Sidoarjo ya. Pinggir mana gitu? Pinggir mana makamnya? Kalau secara ilmiah misalnya di Kewadengan ini pernah nggak sampai dilakukan? Atau mungkin karena apa sih peninggalan yang tersisa di Kewadengan itu yang bisa meyakinkan bahwa itu? Idealnya kalau memang itu makam Sarip harus digali ya, dan yakin deh ada sisa-sisa tulang belulang atau
apapun lah, mungkin baju atau apa, atau senjata yang dipakai Sarip tertinggal di situ. Saya yakin ada itu ya, mungkin tinggal di tes dengan karbon aja. Berapa umurnya ini kan ketahuan. Harusnya begitu ya, karena saya hanya seorang jurnalis gitu ya, yang ingin memberikan wawasan pada pembaca ya itu hanya angan-angan saya aja. Semoga ada yang berniat ke sana. Waktu itu sempat berkomunikasi dengan pihak pemerintah daerah terkait untuk ini penemuan atau hasil riset dari Cak Jup terkait dengan dengan belum. Harapan saya memang dari tulisan saya itu nanti teman-teman pemerintah kabupaten itu ya ada komunikasi lah, mencari saya gitu ya. Sampai nulis ini bener apa enggak gitu. Awal-awal dikonfirmasi, dicek ulang ya. Gitu. Jadi sampai hari ini belum juga ada komunikasi ya dengan hasil riset Cak Jup itu ya. Oke, ini yang menarik ini kan legendanya sudah dapat lah. Sekarang kita ngomong Sarip ini kan sudah asli, memang nyata ceritanya, bukan sekitar rekaan atau cerita untuk kepentingan cerita kesenian ludruk atau macam apa. Tapi yang terpenting adalah jejak peninggalan ini kan kita harus pastikan. Ya, benar. Jejak termasuk petilasan tadi ya. Ada sumur, selain sumur itu ada umpak itu ya. Kalau rumah orang dulu bisa joglo itu kan ada pilarnya kayu lah, itu setelah kayu bawahnya ada batu ya, ini namanya umpak itu ya. Itu dulu pernah dimiliki oleh warga tempat sumur gitu ya, dan beliaunya keahlian tertentu gitu ya, nggak tahu beliau dapat dari mana, tapi beliau cerita punya dua, insya Allah punya dua beliaunya. Hanya saja ya dikira nanti perkembangan zaman tidak seperti heboh seperti sekarang. Ya umpak itu ya di apa ya, dibuang gitu aja lah. Iya, dianggap tidak ada harganya gitu, terus ditimbun oleh tanah gitu. Selain cerita soal Sarip, Cak Jup juga nulis cerita-cerita epik atau legenda tokoh-tokoh Sidoarjo lainnya yang pernah ditulis apa aja? Kiai Hasan Mukmin itu pernah. Hasan Mukmin. Ya. Itu gimana ceritanya? Saya senang mengambil sumber itu dari koran, clipping koran kolonial tahun 18 sebelum tahun 1900 ya. Sorry saya potong. Kalau nyari clipping itu gimana sih? Ada di websitenya itu. Di website? Iya, di website terbuka kok. Iya. Terbuka. Bukan hanya koran tapi juga buku-buku, bahkan jurnal penelitian yang lama-lama juga ada. Jurnal perjalanan tokoh-tokoh Belanda itu ada semua di website. Referensinya itu ya. Iya. Akhirnya dari situ Cak Jup melakukan pengembangan. Ya. Hasan Mukmin. Kalau saya ngomong Kiai Haji, saya tidak ikut Kiai Haji, Kiai Hasan Mukmin karena di koran Belanda nyebutnya seperti itu. Ya. Sepertinya ada kemiripan dengan, menurut saya pribadi ada kemiripan dengan apa yang dilakukan Sarip Tambah Oso. Hanya saja Kiai Hasan Mukmin itu beliau punya pengikut dan torekat. Salah satu torekat itu banyak pengikutnya, sedangkan Sarip sendirian. Saya kok berani gitu, karena antara Waru yang tempatnya Tambak Oso, Tambak Sumur, Tambak Rejo dengan Gedangan itu kan satu garis geografis. Dan itu satu wilayah pemerintahan zaman dulu ya. Itu. Dan saat beliau berdua itu hidup, itu kan lagi rame-ramenya pihak Belanda mewajibkan menanam tebu pada semua orang yang punya lahan sawah gitu ya, walaupun bukan semua, berapa persennya gitu. Berapa persennya ini untuk mendukung pabrik gula yang hampir di tiap kecamatan kolonial itu punya pabrik gula ya. Di Gedangan juga ada ya? Ada ya, Seruni itu pabrik gulanya. Pabrik gula, bahkan di Waru ada juga. Jadi ya ini seperti inilah yang pada saat itu sawah
padi itu yang jadi makanan pokok, lahannya dikurangi untuk tanami tebu. Prioritas untuk tebu. Dan itu pun tidak disewa, ya dikasihkan, diserahkan cuma-cuma ke Belanda tebu-tebu Hasilnya, tadi ya. ya. Ya ini kan membuat warga makin menderita. Ya. Mau berontak juga takut, Ya. takut ditembak. Hmm. Akhirnya Kiai Hasan Mukmin menangkap kegelisahan ini, terus berembuk lah, walaupun pada akhirnya beliau wafat ya. Tapi semangat ini sepertinya terbawa Syarif juga, karena daerah Tambak Sumur tahun segitu ada juga perkebunan tebu selain sawah gitu ya. Tapi kalau eranya sama nggak? Antar berdekatan eranya Syarif sama kayak Mukmin ini? Berdekatan. Jadi Hasan Mukmin masih 1800 berapa itu ya, Syarif kan 1912. Makanya kemungkinan Syarif ini terinspirasi atau santrinya Hasan Mukmin ya. Kaitan. Nah, mungkin ketemu ya benang merahnya. Nah kalau ngomong Belanda ya kita sadari bahwa penulis sejarah itu adalah pihak yang menang. Ya, betul. Gitu ya menang ya. Sejarah milik pemenang. Nah, sejarah milik pemenang. Ya kalau di frame seperti itu, bandit dan lain-lain, ya memang hak mereka gitu ya. Tapi yang pernah saya cari juga di literasi itu, saya lupa, tapi tetap tahunnya sama. Ternyata ada di Semarang yang meniru Syarif. Jadi ketokohan Syarif itu sampai ke Semarang juga. Kesuper sampai sana. Kota ya. Ketokohnya itu terinspirasi. Kebanditannya lah itu. So ya apa? Spirit kebanditannya tadi itu sampai menjalat orang Semarang ada satu. Era yang berdekatan atau setelah Syarif? Setelah Syarif. Jadi setelah Syarif memang betul tertembak itu ada legenda sampai muncul menyebar kemana-mana ya, sampai menginspirasi banyak orang benar. Di koran itu sampai gini opininya, jangan sampai di daerah lain di Hindia Belanda itu muncul Syarif. Nah, itu jadi tempat lain juga muncul seperti itu, mungkin mana ada sejarahnya jadi tidak terjejak, atau memang saya kurang teliti gitu ya. Karena saya terus terang saya ingin mempelajari Sidoarjo dulu karena banyak potensinya besar sekali, cuman kalau tidak digali gitu ya. Proyek selanjutnya apa? Proyek selanjutnya ini saya kembali ke Tambak Sumur itu ada makam wali Mbah Zainal Abidin, beliau yang penyebar agama dan ilmu sorof yang ada di Pondok Sono sini ya, Sono Panji itu dari beliau mengembangkan. Awalnya dari Sono tuh dari Tambak Sumur ya. Masih ada kaitan gitu? Masih ada kaitannya, itu mau saya gali. Plus ini Mbak Ut Pagerojo itu salah satu keturunan beliau dari Tambak Sumur ya, itu mau saya gali. Artinya memang Sidoarjo ini masih banyak menyimpan cerita-cerita yang belum terungkap. Padahal ini sejarahnya luar biasa, kaitannya kemerdekaan. Kita ngomong kemerdekaan ada, ngomong legendanya juga ada, ngomong sejarah Mojopahit, Singosari ada juga, itu masih nyambung gitu loh. Artinya kan luar biasa sejarah Sidoarjo itu. Agama juga kita punya. Luar biasa kalau ngomong saking aja ya bilang. Jadi tugas kita bersama ya. Ya, berharap itulah, dan harapan saya juga ini pada pemerintah daerah. Kita punya potensi besar, eman kalau tidak digali dengan sungguh-sungguh, bukan asal gitu aja ya. Janganlah, dilibatkan banyak pihak, terutama teman-teman yang sangat kompeten di bidangnya, teknologi canggih untuk mengungkap kesejarahan itu yang sepertinya belum loh ya, sepertinya. Mudah-mudahan habis ini. Soal nonton acara ini. Iya, mudah-mudahan, amin.